Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, salam sehat, salam penuh semangat. Malam hari ini masih tentang Ekaristi, judulnya Ritus dan Upacara Perayaan Ekaristi. Kali ini kita merayakan tahun Ekaristi. Kalau berbicara tentang ritus dan upacara perayaan Ekaristi, kita harus taat kepada tata perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ritus pembuka, liturgi sabda, perayaan Ekaristi, dan ritus penutup. Itu tadi lagu dari Prater di YouTube. Jadi dalam perayaan Ekaristi, kitab hukum kanonik tunduk pada undang-undang liturgi suci yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 4 bagian besar dalam perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana dalam hukum gereja tentang ritus dan upacara perayaan Ekaristi? Yang dibahas apa dalam hukum gereja? Pembahasan itu terdapat dalam kanon 924 sampai kanon 930. Kanon 924. Kurban Ekaristi Maha Kudus harus dipersembahkan dengan roti dan anggur yang harus dicampur sedikit air. Jadi kodek hanya membahas yang pokok saja, yaitu harus roti dan anggur yang harus dicampur sedikit air. Roti haruslah dibuat dari gandum murni dan baru, sehingga tidak ada bahaya pembusukan. Anggur haruslah alamiah dari buah anggur dan tidak busuk. Jadi perayaan Ekaristi yang kita terima baik berupa 2 rupa tubuh dan darah Kristus, itu gandumnya dari gandum murni dan tidak membusuk, dan anggurnya anggur baru juga tidak membusuk. Kanon 925. Komuni suci hendaknya diterimakan hanya dalam rupa roti, atau menurut norma hukum liturgi dalam 2 rupa. Namun bila dibutuhkan juga hanya dalam rupa anggur. Sekarang dalam undang-undang liturgi suci dalam rupa roti saja. Dan bagaimana kalau rotinya habis? Umat dengan keadaan darurat imam boleh memakai roti yang hosti yang belum diberkati, lalu dimasukkan dalam anggur yang sudah dikonsekrasi, dan itu dimungkinkan bila kebutuhan darurat. Misalnya hosti yang dikonsekrir habis, lalu di altar masih ada anggur yang belum diminum oleh romo, di situ diizinkan. Kanon 926. Dalam perayaan Ekaristi sesuai tradisi gereja Latin kuno, imam hendaknya menggunakan roti tak beragi dimanapun ia merayakannya. Tadi ada hubungannya. Kanon 927. Sama sekali tidak dibenarkan juga dalam kebutuhan ekstrim yang mendesak mengkonsekrasi satu bahan tanpa yang lain, atau juga mengkonsekrasi keduanya di luar perayaan Ekaristi.
Jadi dalam perayaan Ekaristi supaya sah itu harus mengkonsekrasi dua-duanya, anggur, roti dan anggur. Tidak boleh salah satu pun, dua-duanya di luar perayaan Ekaristi. Bagaimana kalau Romo pergi ke stasiun yang jauh dari pastoran lalu lupa membawa anggur? Ya jangan misa, ibadat sabda saja. Karena kalau misa tidak sah dan itu melanggar undang-undang liturgi suci, melanggar kitab hukum kanonik. Maka sebelum berangkat misa, persiapan untuk saya pribadi penting. Apakah alat-alat misa, bahan-bahan misa sungguh yakin sudah dibawa. Juga yang paling pokok menyiapkan homili. Kanon 928. Perayaan Ekaristi hendaknya dilaksanakan dalam bahasa Latin atau bahasa lain asalkan teks liturginya sudah mendapat aprobasi secara legitim. Idealnya memang dianjurkan bahasa Latin, tapi bahasa lain boleh asal sudah diteliti, ada imprimatur dari yang berwenang dan ada nihil obstat dari ahlinya. Nihil obstat itu datang dari ahlinya bahwa teks liturgi ini tidak ada kesesatan, dan imprimatur berarti boleh dipakai. Kanon 929. Para imam dan diakon dalam merayakan dan melayani Ekaristi hendaknya mengenakan busana suci yang diperintahkan oleh rubrik. Jadi para imam dan diakon dalam merayakan Ekaristi harus mengenakan busana liturgi yang diperintahkan dalam rubrik. Pakai alba, pakai singel, pakai stola dan kasula. Warnanya disesuaikan dengan perayaan yang dirayakan. Hijau itu masa biasa, ungu masa tobat, putih itu perayaan hari raya, merah itu biasanya perayaan martir, dan Minggu Palma juga kita mengenakan merah. Kanon 930. Imam yang sakit atau lanjut usia bila tidak mampu berdiri dapat merayakan kurban Ekaristi sambil duduk dengan tetap mengindahkan hukum-hukum liturgi tetapi tidak di hadapan umat kecuali dengan izin ordinaris wilayah. Ini imam-imam yang sudah sepuh, yang lanjut usia, yang tidak dapat berdiri, boleh merayakan misa sambil duduk dan dihadiri mungkin 1 orang minimal. Imam yang buta atau menderita salah satu penyakit lain merayakan Ekaristi secara licit dengan menggunakan teks misa manapun yang telah disahkan, jika perlu dengan didampingi oleh imam lain atau diakon, atau juga oleh seorang awam yang telah dipersiapkan dengan baik untuk membantunya. Jadi imam yang buta atau menderita salah satu penyakit boleh merayakan kurban Ekaristi dengan menggunakan teks misa yang telah disahkan, tetapi tetap didampingi oleh seseorang, bisa imam, bisa diakon, bisa awam yang sudah dilatih dengan baik untuk membantu imam yang buta yang menderita salah satu penyakit lain. Begitu Bapak Ibu tentang ritus dan upacara perayaan Ekaristi dalam kitab hukum kanonik. Kita masih mau melanjutkan tentang perayaan Ekaristi ditinjau dari kitab hukum kanonik dalam beberapa kesempatan lain. Terima kasih, salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin.